Selamat pagi saudaraku semua, hari ini saya sedang berada di bawah ruang rapat sidang paripurna DPR RI. Dalam masa sidang ini, seperti yang dilihat dari tadi, sejak pukul 9 pagi, anggota-anggota dari fraksi PAN DPR RI sudah mulai berdatangan. Dalam agenda sidang paripurna hari ini, DPR RI akan membahas 5 agenda utama. Yang pertama itu ada pemeriksaan semester 1 oleh BPK RI, lalu ada pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang hukum acara pidana, lalu yang ketiga ada pendapat fraksi-fraksi terkait undang-undang perkoperasian, lalu yang keempat adalah laporan Komisi 11 DPR RI mengenai uji kelayakan kantor akuntan publik. Lalu yang kelima terkait penetapan penyesuaian mitra kerja di komisi. Hari ini tanggal 18 November, DPR mengadakan rapat paripurna dengan sejumlah agenda. Yang menarik adalah tentang pengesahan rancangan undang-undang KUHP. Nah, catatan-catatan yang saya perhatikan tadi dari Panja ataupun Pansus yang membahas tentang KUHP, yaitu pertama memberikan batasan tentang kewenangan kepolisian dalam pemeriksaan. Misalnya dengan menggunakan CCTV. Jadi seorang yang diperiksa bisa berhak meminta dipasangi alat perekam sehingga terbebas dari intimidasi, penganiayaan. Kedua, ada aspek tentang gender dan lansia. Nah, kita tahu perempuan ini kan ketika dalam pemeriksaan posisinya lemah. Mereka banyak tidak mengerti tentang aspek hukum. Nah, dengan adanya aturan tentang gender, terutama perempuan dan lansia, ini juga menarik ya, menjadi hal untuk menguatkan terutama mereka ketika menjadi terdakwa, tersangka, ataupun ketika menjadi saksi. Nanti juga DPR akan membahas undang-undang atau rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian juga terkait dengan misalnya alat perekam. Ini menarik karena sebelumnya ketika orang mau menyadap itu tidak perlu izin pengadilan. Saya juga pernah belajar di beberapa negara seperti di negara-negara di Kolombia, Ekuador, itu tidak boleh masih tersangka kemudian disadap. Ya. Nah, penyadapan itu harus seizin pengadilan, tidak boleh langsung disadap. Malah yang menarik ketika saya juga belajar di beberapa negara, kalau terjadi penyadapan ketika berbicara atau berdiskusi dengan istri atau pacar, itu tidak boleh disadap. Tersangka tersebut boleh menggugat ketika disadap ketika terjadi. Nah, ini saya juga belum lihat di KUHP ini, tapi ini sudah progres yang luar biasa ya, aspek gender, aspek lansia, kemudian kebebasan dari intimidasi dan penganiayaan, kemudian juga yang menarik juga adalah ketika misalnya batasan pemeriksaan polisi ya, termasuk dengan tadi penyadapan. Jadi ini adalah progres yang luar biasa dari revisi RUU KUHP ini. Semoga ini bisa disosialisasikan sehingga masyarakat bisa jelas apa yang menjadi haknya ya dan kewajibannya. Begitu juga pihak penegak hukum, aparat pemeriksa ya, sehingga mereka juga tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Jadi intinya ini penguatan civil society, penguatan masyarakat. Mungkin selanjutnya terkait laporan Komisi 11 yang hari ini masuk agenda juga terkait uji kelayakan akuntan publik. Ya, kami di Komisi 11 kan sudah memilih dari 6 kita sudah melakukan fit and proper test. Jadi kita harapkan dengan pilihannya yaitu kantor akuntan publik Syarif dan rekan ini bisa memberikan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan yang betul-betul terkait dengan tematik-tematik. Nah, tematik dari Badan Pemeriksa Keuangan ini yang saya perhatikan itu banyak terkait dengan pangan ya tematiknya. Nah, tentu artinya nanti kita bisa diberikan info hasil pemeriksaan tahun depan bagaimana sih pelaksanaan program-program pangannya pemerintah ya, dan apa yang perlu kita perbaiki. Selain juga mungkin internal dari BPK itu sendiri mungkin kan diaudit. Nah, itu kita tentu dapat input untuk perbaikan operasional pelaksanaan dari pemeriksaan tahunan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hari ini juga kan ada pendapat fraksi Bu terkait dengan perkoperasian. Oke. Nah, yang menarik dari RUU Koperasi ini pandangan kami ya. Jadi kita perlu masyarakat tahu bahwa koperasi ini kan ada yang close loop, ada yang open. Nah, kita harus sudah mulai membatasi. Koperasi itu tidak bisa lagi open karena koperasi itu kan prinsipnya dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, nah ketika dia open, dia menjadi lembaga keuangan yang sama dengan perbankan dong, ya. Jadi ini harus disadari bahwa dia harus close loop, ya. Kemudian kedua, tentu kalau kita lihat dinamika perkoperasian di Indonesia,
prinsip dari dan oleh anggota ini, tentu kita berharap bahwa itu dikuatkan oleh anggota itu sendiri. Misalnya simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi itu yang harus jalan. Kalau koperasi itu mau bagus ya itu, bukan sekedar mengandalkan bantuan dari pemerintah ya. Kemudian penguasaan terhadap inovasi-inovasi teknologi. Jadi koperasi nggak boleh konvensional lagi, tapi dia harus adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Nah tentunya kita harapkan dalam revisi RUU Perkoperasian yang akan dibahas oleh Komisi 6 kalau tidak salah ya, itu betul-betul memperhatikan soal open dan closed loop. Jadi saya minta closed loop ya, jangan open. Kemudian terkait dengan usulan untuk adanya lembaga LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi, ini penting ya. Mungkin bisa merefer dari LPS yang sudah ada, lembaga penjamin simpanan yang diperbankan, itu bisa belajar dari situ sehingga betul-betul LPS perkoperasian, LPS koperasi yang dibentuk itu betul-betul bisa menjamin simpanan nasabah atau anggotanya lah, bukan nasabah dalam pengertian nasabah karena kita bilang closed loop ya, anggotanya. Tapi tentunya perlu memang persiapan SDM yang baik, pengurusnya. Tentu ini peran pemerintah harus turun tangan menyiapkan pengurus koperasi yang handal ya, jangan sekedar hanya menjadi pengurus. Nah ini kan kita punya koperasi merah putih, jadi yang kalau mau tanya pendapat saya koperasi merah putih, saya keliling lah di dapil saya, ternyata koperasi merah putih ini memang masih sifatnya pembentukannya top down, belum dari, oleh, dan untuk anggota sesuai dengan prinsip koperasi yang bergotong royongan. Nah ini tentu perlu dibenahi kelembagaannya, baru kemudian disiapkan juga penguatan sumber daya manusianya. Karena mengelola koperasi ini kan harus, kita koperasi dulu kita bisa jaya kok. Kenapa sekarang koperasi kita justru banyak yang yang tidak sesuai dengan harapan dari prinsip-prinsip koperasi dalam Undang-Undang Dasar. Prinsip koperasi dalam Undang-Undang Dasar itu kan bagus sekali menjadi soko guru perekonomian kita. Tapi sekarang kita sudah terlalu kapitalis. Nah sekarang Pak Prabowo sudah punya koperasi merah putih, ini bagus sekali, tapi memang PR-nya besar. Siapkan SDM yang bagus, kemudian juga anggota juga perlu diberi penyadaran bahwa ini adalah koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Baik saudaraku, telah selesai sudah untuk rapat paripurna di masa sidang kedua ini, yang tadi sudah ada beberapa pembahasan agenda yang dimana sudah juga disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani Paris, anggota Praksipan Komisi 11 DPR RI, yang dimana tadi ada pendapat praksi-praksi terkait Undang-Undang Perkoperasian yang nantinya juga akan dibahas di komisi-komisi terkait. Lalu ada pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tadi Bu Andi juga mengatakan bahwa hasil rancangan undang-undang yang terbaru ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya terkait civil society. Berikut laporan dari rapat sidang paripurna hari ini, saya Erviana Agustin melapor.